Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus, kembali kita mengucap syukur. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali kita boleh beribadah di tempat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita bersama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita bersatu teduh sejenak. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersama, kita akan naikkan pujian penghormatan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Di hadapan Allah kita yang kudus, kita datang dengan pengakuan kita, dan marilah kita bersama-sama datang ke dalam pintu kasih karunia-Nya yang sudah dibukakan bagi kita. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur karena Dikau telah memberikan satu kesempatan bagi kami, telah mengundang kami untuk datang kepadamu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan satu kesadaran bahwa kami datang di hadapan Allah yang kudus. Dan di tengah-tengah kesadaran kami menyadari akan segala kelemahan, segala keberdosaan kami. Kami menyadari bahwa di balik setiap perkataan kami, di dalam perbuatan kami, ada begitu banyak motivasi, pikiran, dan perasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus mengampuni dan menolong kami. Di dalam relasi kami dengan saudara-saudara seiman kami yang lain, dengan orang-orang yang lain, dengan keluarga kami menyadari ada begitu banyak hal yang muncul di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang juga berkenan untuk menyucikan dan menguduskan kami. Kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dan kami memohon, biarlah Tuhan sendiri yang juga melihat segala luka-luka kami, dan kami memohon biarlah Tuhan yang juga menyembuhkan luka-luka kami. Pada pagi hari ini kami datang dan kami mengucap syukur karena Dikau yang kudus memanggil kami kepada pintu kasih karunia-Mu. Pintu kasih karunia yang sudah dibukakan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah kami boleh mengingat bahwa oleh darah Yesus Kristus maka dosa-dosa kami sudah diampuni.
Oleh bilur-bilur Kristus, maka luka-luka kami, trauma-trauma kami telah dipulihkan. Kami berdoa biarlah proses pemulihan, proses pengudusan boleh terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh memasuki ibadah ini dengan satu ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh bergembira di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mengagungkan anugerah Tuhan yang sudah bekerja di dalam diri kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur ya jika pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan. Dan terlebih lagi kita masih diberikan keluarga yang kita kasihi. Kita bawa bersama-sama di dalam kebaktian kita setiap minggu. Kita semua percaya bahwa kita semua ada saat ini bukan karena kekuatan kita, namun karena anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Mari kita bersama, kita akan pujikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab oleh karena kasih karunia dan anugerahnya, kita semua ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
sendiri. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih untuk pekerjaannya. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk kasih karunia. Buat hidupku sekarang bukan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya. Dia adalah Yesus yang menuntun hidup kita. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Dia menuntun, Dia menuntun, Dia selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena Dia yang menuntunku. Kita pujikan bait yang kedua. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Suka dan duka apapun ada Yesus menuntunku. Ia menuntun, Ia menuntun, Ia menuntun, Ia selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena Dia yang menuntunku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Yohanes Budi dari GKI Lyon Satelit. Tema khotbah kita pada hari ini
berbicara tentang impactful parents, atau boleh juga kita berbicara tentang keluarga. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Jikalau saya bertanya, mana lebih penting, keluarga atau Tuhan? Apakah jawab Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kebiasaan orang Indonesia, suruh pilih salah satu, pilihnya dua-dua ya Bapak. Mana yang lebih penting, keluarga atau Tuhan? Saya belum mendengar jawaban Bapak Ibu. Saya akan tunggu di atas mimbar sampai Bapak Ibu semua menjawab. Mana lebih penting, keluarga atau Tuhan? Ya. Sebetulnya tidak ada jawaban yang benar mana keluarga atau Tuhan, karena keduanya adalah memegang peranan yang sangat penting. Namun jangan kita sekali-kali kita membalikkan urutan bahwa Tuhan tetaplah harus berada di atas, ya, satu-satunya yang harus kita tinggikan. Namun ketika kita berbicara tentang keluarga, ada satu kerinduan di dalam diri kita. Ketika kita mengalami masalah di dalam keluarga, mengalami ada satu keretakan di dalam keluarga, kita rindu membawa keluarga kita dekat kepada Tuhan. Kita rindu membawa keluarga kita mengenal Tuhan. Adalah suatu omong kosong jikalau di dalam keluarga kita tidak tegur sapa, kita tidak menghormati orang tua kita. Namun di gereja kita puji-pujian, kita angkat tangan, dan kita menyerukan, itu semua adalah omong kosong. Karena kita harus membereskan keluarga kita terlebih dahulu. Dan keluarga itulah menjadi alat untuk kita memuliakan nama Tuhan. Membawa keluarga kita dekat kepada Tuhan. Karena kita semua adalah milik Tuhan. Saya tidak mendengar amin di sini. Amin ya. Mari bersama kita akan siapkan diri kita akan pujikan milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi satu kerinduan kita, membawa keluarga kita bersehati melayani Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah
Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, juga dengan keluarga kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Budi. Mari bersama kita akan pujikan berkat bagi keluarga kita. Pujian ini menjadi suatu doa dan juga permohonan bagi kita semua atas keluarga kita. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas diri kita dan keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya,
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kita semua rindu aliran air sungai itu. Mari bersama kita akan pujikan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita bersama-sama berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan kami merindukan aliran air kehidupan yang boleh terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, aliran air kehidupan itu telah diberikan kepada kami. Biarlah kami boleh terus-menerus meminum aliran air kehidupan itu.
Dan biarlah kami yang sudah minum dari aliran air kehidupan, kami pun boleh mengalirkan aliran air ini. Sehingga orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami juga ikut meminum aliran air kehidupan. Dan juga biarlah Tuhan sendiri yang juga memberikan satu kehidupan bagi keluarga kami. Kami berdoa biarlah iman yang kami warisi boleh kami wariskan kepada keluarga kami. Dan biarlah anugerah Tuhan yang sudah kami terima boleh kami bagikan kepada keluarga kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang membuka mata hati kami, mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengar berita firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang baik, sehingga benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Siapkanlah kami, berikan keteduhan hati bagi kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di pagi hari ini? Baik, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Di tengah-tengah kondisi krisis, nggak ikutan krisis secara pribadi kan ya? Enggak, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang impactful parents, ya. Orang tua yang berdampak. Saudara, berbicara tentang pengaruh dan mempengaruhi dampak di dalam kehidupan kita, kita perlu memikirkan apakah yang sebetulnya mempengaruhi diri kita dan apa yang berdampak bagi diri kita. Terkait dengan perenungan ini, saya mengajak kita membaca dua bagian dari kitab suci. Yang pertama adalah dari Amsal 22 ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagian yang kedua, dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, berbicara tentang dampak hidup. Mari kita merenungkan sejenak ya. Merenungkan sejenak, coba siapa orang-orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. Coba kita ingat-ingat pada waktu kita kecil ya, kemudian kita itu bertumbuh menjadi anak-anak, dan kemudian kita beranjak menjadi remaja, beranjak dewasa, dan sampai sekarang. Kalau ditanya, hal-hal apa sih yang paling mempengaruhi kita? Siapa sih yang mempengaruhi kita? Apakah jawabannya gereja yang sangat mempengaruhi kita? Dan kita berkata, para hamba Tuhan itu yang mempengaruhi kita. Atau para guru sekolah minggu itu yang sangat mempengaruhi kita. Atau ada mungkin di antara kita yang berkata, bukan gereja yang sangat mempengaruhi aku, tetapi sekolahku, guruku, waktu SD mungkin, waktu SMP, waktu SMA, atau dosenku, waktu aku di universitas, itu yang sangat mempengaruhi aku. Atau ada yang berkata, bukan, tetapi sebetulnya yang mempengaruhi kita adalah teman-temanku. Teman-temanku itu yang mempengaruhi aku dan membentuk aku menjadi seperti sekarang ini. Dan pengaruh mereka adalah satu pengaruh yang positif bagiku. Atau adakah di antara kita yang berkata bahwa yang sangat mempengaruhi kita adalah orang tua kita, papa dan mama kita? Kalau saya ditanya, mungkin saya akan berkata bahwa yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya, yang membentuk cara pandang saya bisa berkata ada banyak pengaruh, tetapi pengaruh yang sangat mendasar yang menjadi satu fondasi di dalam kehidupan saya adalah pengaruh dari papa dan mama saya. Bapak Ibu saudara sekalian,
kita perlu menyadari bahwa orang tua, keluarga kita, sebagai dunia pertama kita, itu akan sangat mempengaruhi kita. Pertanyaannya, apakah pengaruh itu adalah pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif? Dari anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken home, di dalam hatinya juga terbentuk sesuatu broken heart. Dari orang tua kita, dari perkataannya, dari sikapnya, dari perlakuannya, dari cara dia marah kepada kita, semuanya itu membentuk kita. Ketidaksetiaan salah satu anggota keluarga kita, papa kita atau mama kita, itu akan sangat mempengaruhi kita. Apakah keluarga kita itu beruantem terus atau suatu keluarga yang bertumbuh dengan sehat, itu akan mempengaruhi jiwa anak-anak. Bagaimana sikap orang tua kepada anak-anak? Apakah orang tua itu bersikap positif ya, ataukah orang tua itu menuntut dan negatif? Itu akan membentuk seorang anak. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena pertama kali anak itu melihat dunia ini adalah melihat melalui keluarganya. Pertama kali anak-anak itu berpikir dengan cara yang seperti apa adalah dengan cara yang terbentuk di dalam keluarga itu. Jadi kita perlu memikirkan apa sih pengaruh kita itu kepada anak-anak kita. Bagi saudara yang memiliki anak pada saat ini, coba bayangkan wajah anak dari Bapak Ibu saudara sekalian. Pengaruh seperti apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Dampak-dampak apa yang sudah kita berikan di dalam parenting kita? Bagi yang anak-anaknya sudah dewasa, sekarang sudah punya cucu, begitu ya. Mari kita lihat kembali begitu masa-masa yang lalu, begitu. Bagaimana kita itu membentuk kehidupan dari anak-anak kita, ya. Dan sekarang kita juga bisa membayangkan cucu-cucu kita, gitu. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan? Dampak-dampak positif seperti apa sih yang ingin kita tularkan, yang ingin kita ciptakan bagi anak cucu kita? Nah, bagaimana dengan yang belum menikah? Yang belum menikah dibayangkan dulu kalau nanti punya anak seperti apa, begitu ya. Jadi dibayangkan, jadi untuk memiliki satu keluarga kita setidaknya memiliki perencanaan terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang kehidupan sebagai orang tua yang berdampak. Pernahkah kita itu juga merasa gagal di dalam keluarga kita? Ketika berbicara tentang pendidikan iman anak-anak, terkadang saya merasa apakah saya sudah memberikan pendidikan iman yang baik kepada anak-anak saya? Karena saya cenderung sibuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan cenderung tidak memiliki waktu bagi keluarga, khususnya beberapa waktu yang lalu begitu ada waktunya. Saya itu berangkat kerja begitu ya, melayani itu jam 6.15 pagi saya harus berangkat dan saya pulang ke rumah itu kira-kira setiap hari ya jam 9 malam, jam setengah 10 malam. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu saya sibuk lagi di gereja dan itu terus berjalan bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi apakah saya membawa dampak yang positif bagi keluarga saya? Terkadang di dalam diri saya ada sedikit penyesalan. Apakah saya itu membawa anak-anak saya di dalam Tuhan? Anak-anak saya baik-baik, tidak bermasalah. Tetapi saya memiliki satu perasaan, apakah saya sudah menanamkan nilai-nilai iman Kristen itu dengan baik kepada anak-anak saya? Hari ini kita akan belajar bahwa pola asuh kita, bagaimana kita membesarkan anak-anak, merupakan sesuatu yang sebenarnya adalah satu proses memuridkan murid Yesus itu sendiri. Dan proses pola asuh membesarkan anak-anak adalah satu proses yang memanggil kita untuk berakar kepada anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang proses pemuridan, proses membesarkan anak-anak, kita bisa melihat di beberapa bagian dari kitab suci seperti di dalam Efesus 6 ayat yang keempat yang sudah kita baca di dalam panggilan beribadah kita tadi.
Supaya orang tua, ayah itu tidak menimbulkan luka di dalam hati anak-anaknya, tetapi mengajarkan ajaran Tuhan itu kepadanya. Demikian juga dalam Mazmur 78 ayat yang keempat yang berbicara tentang kita perlu mengajak anak-anak kita itu untuk memuji-muji Tuhan, dan kita tidak menyembunyikan pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan secara lebih mendetail saat ini kita akan melihat Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9, yang dikenal oleh orang Israel sebagai satu syema, panggilan yang paling penting yang harus terus-menerus diingat oleh Israel yang adalah umat perjanjian Allah. Dan dia akan menuliskan syema itu dan mengikatkannya di dahinya, mengikatkannya di tangannya. Dan mari kita baca syema ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam ayat ini kita bisa melihat Tuhan itu Esa. Dan umat Israel itu dipanggil untuk mengasihi Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang satu itu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang bukan dihidupi secara pribadi, komunal pada saat ini, tetapi panggilan yang terus-menerus perlu diajarkan, ditularkan kepada generasi selanjutnya. Karena itu kita bisa melihat selanjutnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan menceritakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, coba kita lihat di sini. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini harus diapakan? Harus diperhatikan. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan itu. Itu merupakan sesuatu yang penting yang kita perlu perhatikan. Dan bukan hanya diperhatikan, itu juga merupakan sesuatu yang harus diajarkannya berulang-ulang. Itu haruslah sesuatu yang dibicarakan. Itu harus diikatkan sebagai tanda di tangan, di dahi, menjadi lambang, dan menuliskannya. Dan kita bisa lihat dalam konteks apa sih kita mengajar anak-anak itu. Ternyata mengajar anak-anak bukan semata-mata di bait Allah, di sinagoge, di dalam momen ibadah, tetapi mengajar anak-anak itu di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Saat kita itu duduk, saat kita itu berbaring, saat kita itu bangun, saat kita itu ada di dalam perjalanan. Di mana konteksnya? Di rumah, di perjalanan, di tangan kita, di dahi kita, di tiang pintu rumah kita, di pintu gerbang kita. Semuanya itu mengajarkan ajaran Tuhan itu. Dengan kata lain, keseluruhan aspek hidup kita, bukan cuma dalam liturgi, dalam ibadah, dalam momen-momen ke gereja, dalam momen-momen pelayanan, dalam doa bersama. Itu kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, panggilan untuk mengasihi Tuhan itu diajarkan melalui seluruh kehidupan kita. Baik secara formal maupun secara informal. Melalui cara kita duduk, melalui cara kita bangun, melalui cara kita melakukan perjalanan. Melalui semuanya itu mengajarkan ajaran iman. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa kehidupan keluarga bukanlah satu kehidupan yang tidak penting, ya. Tadi ditanyakan, penting mana? Tuhan atau keluarga? Saya tanya lagi karena tadi ditanya, gitu kan ya? Jawabannya adalah
Kedua-duanya tidak saling dipertentangkan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena keluarga kita itu penting bagi Tuhan. Tuhan itu penting, tetapi keluarga kita itu penting bagi Tuhan. Dan ketika kita itu mengasihi Tuhan, kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu mengasihi keluarga kita. Sehingga kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi keluarga kita. Ketika kita berkata, aku mau melayani Tuhan, Tuhan itu meminta kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Termasuk di dalamnya adalah melayani keluarga kita. Jadi kedua-duanya itu bukan saling dipertentangkan. Keluarga kita itu penting. Mengapa? Karena Tuhan melihat keluarga kita itu penting. Dan ketika Tuhan melihat keluarga kita itu penting, maka keluarga itu penting. Bukan karena keluarga itu penting pada dirinya sendiri, tetapi karena keluarga itu penting di mata Tuhan. Dan tidak mungkin kita itu mengasihi Allah tanpa kita itu mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita itu mengasihi Allah tanpa kita itu mengasihi keluarga kita. Jadi ketika kita berbicara tentang pola asuh, proses untuk membesarkan anak-anak, kita perlu mengingat bahwa itu adalah satu proses pemuritan, proses untuk membentuk, menularkan iman kita kepada anak-anak kita, membawa anak-anak kita itu kepada Kristus. Sama seperti Lois yang menularkan, mewariskan imannya itu kepada Yudike, dan Yudike itu meneruskan imannya kepada Timotius. Sebagaimana kita baca tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Proses pola asuh adalah proses membawa anak-anak kepada Kristus. Bukan supaya mereka itu sekedar religius, tetapi mereka itu boleh mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Tadi kita menyanyikan satu lagu, aku itu rindu aliran air sungaimu, aku itu rindu untuk meminum aliran air itu, aku itu haus. Dan biarlah kita yang sudah minum, itu juga memberi minum anak-anak kita, memberi minum keluarga kita dengan aliran air sungai yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa proses kita membesarkan anak-anak, proses pola asuh kita adalah satu proses untuk membentuk cara pandang Kristiani. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang menjadi satu kacamata atau jendela bagi anak kita untuk melihat dunia ini? Jendela pertama dan kacamata pertama yang membuat anak itu mengerti dunia ini adalah interaksinya, relasinya dengan keluarga. Dia melihat dunia pertama-tama bukan dunia luar. Begitu anak kita dilahirkan, dia tidak langsung melihat Disneyland itu sebagai dunia. Tetapi dia melihat hubungan antara papa dan mamanya itu sebagai dunia. Dan kalaupun kita ajak ke Disneyland, Disneyland itu sekali-kali. Tetapi sebagian besar waktu hidupnya itu adalah bertumbuh, berkembang bersama di dalam interaksi di dalam keluarga itu. Keluarga kita adalah jendela anak-anak kita. Dan apa sekarang yang menjadi jendela bagi anak-anak kita? Setelah anak-anak kita bertumbuh lebih dewasa, lebih besar, mungkin mereka akan sibuk dengan memasukkan berbagai informasi. Dan mungkin jendela mereka adalah gadget mereka. Dan kita bisa melihat bahwa sistem nilai yang terbentuk dan sebagainya mungkin akan dipengaruhi banyak oleh gadget mereka melalui berbagai media sosial yang muncul di sana, di sini. Dan tidak semua itu sejalan dengan iman Kristen. Apakah kita kemudian sudah memberikan satu pengaruh dan dampak untuk membentuk cara pandang mereka? Karena itu Amsal 22 ayat yang ke-6 yang kita baca tadi mengingatkan kita. Kita perlu peduli dengan pembentukan anak-anak kita, pembentukan cara pandang mereka. Didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut baginya. Dan mendidik itu apa? Bukan hanya dengan ajaran, pelajaran, dengan les, dengan sekolah, tetapi melalui keseluruhan kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mendidik anak-anak kita. Berbicara tentang peran orang tua sebagai pemurid, maka seorang tokoh reformasi, seorang reformator besar bernama Martin Luther itu memberikan beberapa arahan teologisnya.
Martin Luther adalah seorang tokoh, pemikir teologi yang besar, seorang teolog yang besar yang memengaruhi reformasi. Dan juga urusan gerejanya Martin Luther itu bukan satu gereja lokal, tetapi reformasi gereja yang bersifat global dan saat itu bergerak di Eropa. Martin Luther adalah seorang hamba Tuhan yang sedemikian sibuknya, sibuk dengan perdebatan-perdebatan teologis, sibuk dengan penggembalaan, sibuk dengan urusan reformasi. Yang bukan hanya reformasi gereja, tetapi juga reformasi sosial, reformasi politik. Tetapi sesibuk apapun Martin Luther, dia adalah seorang yang family man. Dia sangat mempedulikan keluarganya, dia sangat memperhatikan anak-anaknya. Dia memiliki hubungan yang sedemikian dekat dengan anak-anaknya. Ketika dia berada jauh di luar kota, di luar negeri, dia menulis surat itu untuk anak-anaknya. Dan Martin Luther itu di dalam arahan teologisnya mengajarkan bahwa rumah itu adalah satu unit gereja kecil. Jadi gereja itu apa sih? Tempat di mana orang percaya itu berkumpul. Dan gereja dan rumah itu adalah tempat di mana orang percaya itu juga berkumpul di situ. Dan ini adalah tempat di mana iman itu pertama-tama ditanamkan dan diajarkan. Tugas untuk mengasuh anak-anak bukanlah satu tugas yang tidak berarti, tetapi itu adalah panggilan ilahi yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang lebih penting? Saya berkhotbah dan memimpin perjamuan kudus, atau saya membantu istri saya mengganti pampers? Mungkin kita berpikir bahwa tugas yang lebih mulia adalah berkhotbah, memimpin perjamuan kudus dibanding dengan mengganti pampers. Tetapi kita perlu mengingat bahwa tugas di dalam sakramen, di dalam pemberitaan firman, dan tugas untuk memberitakan firman melalui mengganti pampers, itu sama-sama mulia. Jadi tugas mengasuh anak adalah panggilan ilahi yang kudus. Ini merupakan satu proses untuk mempersiapkan anak-anak untuk melayani, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan dengan kehidupannya yang otentik. Jikalau kita hanya mencekoki anak-anak itu dengan ajaran-ajaran, jikalau kita mencekoki anak-anak itu dengan kebiasaan-kebiasaan rohani, tetapi kemudian kehidupan kita itu tidak otentik. Kita di rumah itu seperti serigala, tetapi kita mengajar anak-anak kita itu seperti domba. Kita itu mengajarkan kasih, tetapi hubungan antara suami dan istri dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang lain, dengan pegawai kita. Anak-anak kita itu melihat bahwa di sana itu tidak ada kasih, maka yang muncul adalah satu kemunafikan. Anak-anak itu secara teori akan berkata seperti yang kita ajarkan, tetapi secara perilaku mereka juga akan mengikuti perilaku kita. Apakah kita akan mempersiapkan anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak kita ini untuk nantinya menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan karakter-karakter yang seperti ini? Jadi peran orang tua sebagai pemurid utama merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan lebih lanjut, Martin Luther itu melanjutkan, siapakah sebetulnya para rasul bagi anak-anak itu? Siapakah para bishop, para paus begitu ya bagi anak-anak itu? Siapakah para imam, para hamba Tuhan, para pendeta bagi anak-anak itu? Bagi anak-anak itu mereka tidak peduli siapa rasul-rasul itu, dia tidak peduli siapa pausnya, dia tidak peduli siapa itu pendetanya, dan itu tidak memiliki pengaruh yang begitu besar bagi mereka. Tetapi mereka mengenal ajaran Yesus Kristus melalui siapa? Melalui orang tua mereka. Jadi orang tua itu memainkan peran para rasul, para paus, para hamba Tuhan, para pendeta di dalam kehidupan anak-anak. Orang tua adalah teolog, para pengajar Alkitab yang tinggal di rumah, dan gembala bagi anak-anak mereka. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita itu dipanggil untuk menyadari bahwa peran keluarga kita adalah satu garis depan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika Allah mencurahkan anugerahnya kepada kita, maka Allah juga melalui kita membagikan anugerah kepada anak-anak kita. Dan biarlah anugerah dari anak-anak kita itu juga terus tersebar
menjangkau dunia ini. Apakah kita menyadari peran penting dari keluarga kita ini? Apakah kita itu menyadari bahwa rumah kita itu adalah ladang pemuritan? Apakah betul pada realitanya rumah kita adalah ladang pemuritan bagi anak-anak kita? Apa yang dapat kita lakukan supaya keluarga kita itu menjadi rumah dan ladang pemuritan? Kita perlu hadir di dalam keluarga kita. Pertanyaannya, hadir dengan cara seperti apa? Apakah anak-anak kita itu melihat kita seperti setan? Anak-anak kita itu melihat kita itu seperti diktator? Apakah anak-anak kita itu melihat kita sebagai orang-orang yang abuser, orang-orang yang suka mengabuse, baik dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku, dengan perbuatan, dengan pukulan yang menyakiti hati mereka? Ataukah anak-anak kita itu melihat Kristus yang hadir, memberikan kasih karunia bagi mereka? Kita perlu hadir, dan kita perlu hadir secara positif. Dan kita itu perlu menjadikan obrolan-obrolan sederhana. Saat ini terkadang saya menjemput anak saya, yang sebelumnya waktu saya di Jakarta merupakan satu kesempatan yang sangat minim bagi saya untuk memiliki satu kesempatan seperti itu. Waktu menjemput anak saya kadang-kadang tanya kabarnya mereka, sekolahnya bagaimana, dan jawabannya biasanya standar, biasa, baik, biasa gitu. Dan saya ngomong, oh biasa itu baik, karena sesuatu yang biasa-biasa itu baik di mata Tuhan, begitu ya. Saya akan mencoba untuk berbicara pada waktu makan, ngobrol bersama, saya coba untuk berbicara, dan semuanya ini menjadi satu proses momen pemuritan yang alami bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, pada poin yang kedua kita perlu belajar bahwa sebagai orang tua kita itu di sana sini tidak sempurna. Dan karenanya kita perlu bergantung kepada anugerah. Di dalam membesarkan anak-anak kita memiliki tantangan. Tantangan agar kita dapat berdampak positif, kita perlu hadir secara positif. Bukan hadir seperti setan. Dan kita itu perlu hadir baik secara fisik, secara mental, secara spiritual. Ada orang tua yang hadir secara fisik, tetapi mentalnya itu tidak ada di sana. Hatinya itu tidak ada di anak-anak. Dia hadir di rumah, tapi dia sibuk sendiri di rumah. Dia gadgetan sendiri di rumah. Dia tidak memberikan waktunya untuk mendengarkan anak-anaknya. Dia hadir secara fisik, tetapi tidak secara emosional, tidak secara mental. Tetapi apakah kita juga hadir secara spiritual? Kita hadir dengan membawa nilai-nilai rohani melalui setiap tindakan dan perkataan kita. Kita mengajarkan hal-hal yang rohani melalui perkataan dan tindakan kita. Apakah kita hadir secara positif seperti itu? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kerap kali ini tidak terjadi. Kita itu memiliki beberapa tantangan yang menjadikannya tidak terjadi. Tadi sedikit saya berikan penyesalan saya. Bertahun-tahun saya itu ada di dalam satu kondisi yang sangat-sangat sibuk. Jam 6.15 saya berangkat. Jam 9:30 saya pulang di rumah. Itu terus berjalan weekdays, Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu Minggu saya sibuk di gereja. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Dan banyak di antara kita, di dalam keluarga kita yang juga mungkin suami dan istri harus bekerja. Karena memang kebutuhan dari keluarga. Ataupun keinginan untuk mengembangkan karir, mengembangkan diri. Sehingga anak-anak itu tidak terasuh dengan baik. Banyak anak-anak yang kemudian dititipkan kepada pembantu dan seakan-akan yang memberikan dunia pertama, interaksi pertama bukan kita. Tetapi pembantu, suster. Dan kita itu memiliki kesibukan yang seperti itu. Dan kita jangan lupa anak-anak kita itu juga sibuk. Sekolah sekarang itu makin lama makin berat, tuntutan akademisnya juga banyak, aktivitasnya itu banyak. Dan kita juga jangan lupa kita itu terlibat di dalam pelayanan di gereja. Dan kadang-kadang di gereja itu kita bisa sibuk, bisa rapat dari jam 1 siang sampai jam 8 malam di hari Minggu. Dan itu enggak selesai-selesai seperti itu. Sehingga banyak majelis, banyak hamba Tuhan yang diam-diam keluarganya itu berantakan, hanya kita tidak tahu saja. Dan anak-anak itu mengalami luka-luka dan merasa kecewa dengan gereja, merasa kecewa dengan pelayanan.
Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga dibanjiri dengan media sosial, dengan informasi digital. Sehingga waktu kita hadir dan memiliki waktu bersama-sama dengan anak-anak kita, mereka hanya sibuk dengan gadgetnya dan kita sibuk dengan gadget kita. Di samping itu, terkadang kita sebagai orang tua juga tidak memiliki modal yang memadai untuk mengajarkan iman. Kita tidak memiliki konsep pemahaman teologi yang baik, kita tidak memiliki pengenalan akan Alkitab yang baik, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tidak mengerti apa yang harus kita ajarkan. Dan bukan hanya itu, terkadang kita juga tidak meninggalkan teladan yang baik. Kehidupan keluarga kita itu berantakan, relasi kita dengan pasangan itu berantakan, relasi dengan orang tua itu berantakan, dan yang lebih menyakitkan, relasi kita dengan anak-anak kita itu berantakan. Dan itu tidak terselesaikan dengan baik. Dan di dalam tumbuh kembang kita tidak bertumbuh di dalam dunia yang sempurna. Sehingga ada begitu banyak trauma yang kita alami. Dan sebagian trauma itu dihasilkan oleh keluarga kita yang lalu, yang mungkin hancur, berantakan dan menimbulkan luka-luka. Perkataan-perkataan mama, sikap-sikap mama, papa, itu ada sesuatu yang melukai kita. Dan itu membentuk hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Di tengah-tengah emosi yang tidak tertahankan, kita mungkin bisa frustasi, kita bisa buanting-buanting, kita bisa tonjok-tonjokan, kita bisa teriak-teriak, maki-maki dan sebagainya. Keluarga itu bisa hancur di dalam, di luar, datang ke gereja semuanya baik. Terkadang luka-luka itu masih membekas, sehingga kesentil sedikit, kita itu marah. Kita itu butuh sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu memiliki satu kebutuhan. Saat kita itu merasa gagal atau kita itu merasa terlambat di dalam menanamkan nilai-nilai sebagaimana kita itu dipanggil untuk memuridkan keluarga kita. Di tengah segala ketidaksempurnaan dan ketidakberdayaan kita, Injil itu menawarkan kepada kita. Injil menawarkan harapan. Bukan melalui kesempurnaan pola asuh kita, bukan karena kehebatan kita yang sempurna, kemudian kita itu bisa membanggakan diri karena aku sudah sempurna menjadi orang tua, maka anak-anakku itu bertumbuh menjadi anak-anak yang sempurna. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita itu sudah sempurna menjadi orang tua, maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sempurna. Tetapi kita perlu mengingat bahwa harapan itu bukan karena kita sempurna, tetapi karena di dalam segala kelemahan kita ada kasih karunia Tuhan. Kita butuh anugerahnya. Kita perlu terus bergantung kepada anugerahnya. Luka-luka kita izinkanlah untuk dibebat oleh Tuhan. Izinkan Tuhan itu memulihkan luka-luka kita. Di atas kayu salib bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Apakah kita itu datang kepada Yesus Kristus yang bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita? Apakah kita meminta agar bilur-bilurnya, luka-luka, trauma-trauma Kristus yang terjadi di atas kayu salib menyentuh trauma-trauma dan luka-luka kita? Izinkan Tuhan itu untuk memberikan kerendahan hati di dalam diri kita. Kita kadang-kadang membangun kehidupan kita itu dengan keangkuhan bahwa aku ini orang hebat. Tetapi kita perlu mengaku bahwa aku orang lemah. Aku gagal di hadapan Tuhan. Aku perlu mengaku, ini aku yang gagal. Aku membawa kegagalanku kepada Tuhan. Dan kita memiliki satu tekad untuk memperbaiki diri. Tekad pertobatan. Izinkan Tuhan itu untuk menyediakan satu konteks pertumbuhan rohani yang kita perbaharui. Yang tidak kita biarkan terus-menerus rusak bagi keluarga kita. Sehingga ada perbaikan di dalam relasi yang terbentuk di tengah-tengah keluarga kita. Izinkan Tuhan dan izinkan anak-anak kita itu melihat. Izinkan anak-anak kita itu melihat pengakuan dosa dan pertobatan kita. Izinkan anak-anak kita itu melihat perjalanan iman kita sebagai satu teladan
Perjalanan iman yang bukan berdasarkan kehebatan kita, tetapi perjalanan iman yang bergantung kepada anugerah Tuhan ketika kita menyadari kerapuhan kita. Dan izinkan anak-anak itu melihat bagaimana kita mengaku, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita itu memperbaiki diri. Dan semuanya itu merupakan satu teladan, satu pengajaran tentang besarnya anugerah Tuhan di tengah-tengah segala ketidaksempurnaan kita. Izinkan anak-anak itu melihat tekad kita yang belajar untuk hadir, belajar untuk berinteraksi secara positif di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita terus menerus itu belajar untuk menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan keluarga kita. Biarlah seluruh hidup kita, cara kita ngomong, cara kita berbaring, cara kita duduk, cara kita mengambil keputusan, cara kita berpikir, merefleksikan pertobatan itu. Merefleksikan kebergantungan kita kepada anugerah. Dan izinkan anak-anak itu untuk melihat bagaimana kita itu berdoa bagi mereka. Doa merupakan salah satu bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dengan apa yang kita bisa, tetapi kita bisa meletakkannya di dalam doa. Biarlah di dalam doa kita membawa anak-anak kita, membawa generasi penerus kita. Bagi kita yang mungkin anak-anaknya sudah dewasa dan sudah memiliki cucu, marilah kita berdoa untuk cucu kita. Saya mengingat bagaimana orang tua saya, papa dan mama saya itu selalu berdoa untuk saya. Untuk saya dan cici-cici saya, untuk mimi saya, untuk cucu-cucu yang mereka miliki. Saya juga mengingat bagaimana papa mama dari istri saya, mertua saya juga memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka bangun pagi-pagi dan mereka itu berdoa, dan di dalam doanya itu mendoakan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah gereja ini kita bisa melihat satu contoh dari seorang mama yang bernama Monica. Monica memiliki seorang anak yang muda, yang brilian, yang bernama Agustinus. Sejak kecil sang mama ini mengajarkan iman Kristen kepada Agustinus. Bahkan ketika Alkitab itu masih jarang ada pada waktu itu, sang mama sudah mencoba sedemikian rupa menyediakan Alkitab itu bagi sang anak ini. Tetapi sang anak ini membaca Alkitab dan membaca buku-buku filsafat, dan dia menganggap bahwa Alkitab itu jelek, nggak ada bagusnya begitu. Dan dia meninggalkan iman Kristen dan dia menjadi seorang pemikir filsuf yang sekuler. Tetapi sang mama Monica itu terus berdoa bagi Agustinus. Hingga suatu saat Agustinus itu kembali mengalami pertobatan. Dan kita tahu Agustinus itu nanti menjadi salah satu bapak gereja yang penting dan membawa pengaruh yang begitu penting bagi gereja. Dan itu dimulai dari doa seorang mama. Sebagai orang tua, kita itu diundang untuk percaya bukan pada keunggulan pola asuh parenting kita yang sempurna, melainkan pada karya juru selamat kita yang sempurna. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ini, sekali lagi Tuhan itu membukakan satu kesempatan bagi kita, bahwa tubuhnya dan darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita di atas kayu salib itu diberikan bagi kita, sehingga kita boleh mengingat bahwa penebusan anugerah Tuhan sudah terjadi di dalam diri kita. Akankah kita itu menguburkannya, menyembunyikannya, meletakkannya di bawah gantang, atau mengizinkan itu bekerja di dalam kehidupan kita, bersinar di dalam keluarga kita, mengalir kepada anggota keluarga kita? Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena di dalam segala kelemahan kami, Tuhan berbelas kasihan. Biarlah saat ini kami boleh datang kepada pintu kasih karunia Tuhan dan mengingat anugerah Tuhan. Ketika kami menikmati perjamuan yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini, kami boleh mengingat
bahwa karya penebusan Yesus Kristus sudah terjadi di dalam diri kami. Dan biarlah kami boleh membawa karya keselamatan ini juga bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Biarlah penebusan Kristus secara pribadi di dalam diri kami berbentuk, terwujudkan di dalam keluarga kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan melakukan satu perjamuan kudus. Dan kita perlu mengingat bahwa perjamuan kudus merupakan sesuatu yang penting dan kita perlu melakukan persiapan hati untuk melakukannya. Perjamuan kudus di dalam GKA Elion disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa atau dulu pernah dibaptis anak-anak dan kemudian sudah disidi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengalami proses itu, kami undang untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dibaptis di gereja lain, tidak masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bergabung di dalam perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini merupakan sesuatu yang penting, maka kita perlu mengingat mengapa sih perjamuan kudus itu kita lakukan. Perjamuan kudus itu kita lakukan karena ini adalah sakramen yang diperintahkan Tuhan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sebentar roti dan anggur akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Roti yang dapat saudara raba, yang saudara kecap, yang nanti akan digigit, ada rasanya. Anggur yang bisa dihirup dan ada rasanya. Bukanlah tanda-tanda, bukanlah simbol-simbol yang kosong. Tetapi ini ada tanda-tanda, simbol-simbol yang dikuduskan dan terhubung dengan realitas rohani. Dan karenanya ketika nanti kita memakannya, dengan mulut kita memakan dan meminum roti dan anggur. Tetapi dengan hati kita percaya tubuh dan darah Kristus sudah diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Untuk siapakah perjamuan kudus ini ditetapkan, diberikan? Siapa yang diundang ke meja Tuhan? Katekismus Heidelberg tanya jawab nomor 81 itu memberikan penjelasannya kepada kita. Perjamuan ini diberikan bagi mereka yang menyesali dosanya, namun tetap percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Kristus dan bahwa segala kelemahan yang masih tersisa ditutup oleh penderitaan serta kematian Kristus. Perjamuan ini disediakan bagi mereka yang ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Bagi mereka yang ingin seperti ini, mari kita datang bersama-sama. Dan ada peringatan di sini. Sebaliknya bagi orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan roti dan minum anggur ini. Mari sebelum kita memasuki perjamuan ini, kita mempersiapkan diri kita dengan mengambil waktu teduh sejenak dan dengan hormat meminta kesediaan penginjil Sulaiman membuka perjamuan ini di dalam doa.
Amin. Saat kita mempersiapkan perjamuan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu salibnya selama mulia, dan meminta penata layan untuk bisa siap maju ke depan. Salibnya, salibnya, amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya, amatlah mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih belum menerima roti dan anggur ini? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mempersiapkan hati kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Marilah kita memakannya bersama-sama dengan iman. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminumnya bersama-sama dengan iman."
Mari bersama-sama sekali lagi kita menyanyikan lagu salibnya amatlah mulia. Salibnya, amatlah mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Dengan hormat meminta kesediaan penginjil Nesin menutup pertemuan ini. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kesempatan pada pagi hari ini boleh semeja perjamuan dengan Engkau. Tuhan, terima kasih buat belas kasihan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kelayakan, kami dibenarkan oleh darah-Mu yang tertumpah, oleh Engkau yang mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kami. Biarlah sungguh hati yang dengan penyesalan dan pertobatan, itulah yang Tuhan dapatkan dari setiap kami yang semeja perjamuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Dan kiranya kami boleh hidup takut akan Engkau, hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, hidup menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saat ini, di momen ini, saya juga mengajak kita untuk memanjatkan doa syafaat. Ada 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk GKA Elion. Mari kita berdoa supaya Tuhan sendiri memberikan satu kebangunan rohani, kegairahan rohani bagi GKA Elion. Sehingga kita boleh bergerak, berderap bersama, menangkap apa yang Tuhan kehendaki bagi gereja ini untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Pada saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan kami berdoa untuk GKA Elion ini. Kami berdoa dan kami memohonkan satu kebangunan rohani yang terjadi di tengah-tengah GKA Elion ini. Berikan kegairahan di dalam diri kami, sehingga kami boleh bergerak mengikuti langkah derap Tuhan. Bangunkanlah kami, berikan kesiapan bagi kami untuk boleh menyambut apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Berikan kepada kami satu kepekaan terhadap kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan ini kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini juga mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah berbagai transisinya, di tengah-tengah transisi kepemimpinan dan kebijakan, dan juga di tengah-tengah gejolak dunia internasional global yang sedang tidak stabil ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa ini. Dan juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, untuk anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan fungsi dan peran mereka di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia yang sudah berjalan dan dengan berbagai dinamikanya. Kami menyerahkan dinamika sejarah bangsa ini di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada saat ini, untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami berdoa biarlah di dalam transisi yang sedang terjadi, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, para pengambil keputusan bagi bangsa ini. Di dalam berbagai perubahan keputusan yang ada, biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin anak-anak-Mu untuk boleh menjadi peran sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menjagai mereka dan melindungi mereka dari segala sesuatu yang jahat. Sehingga mereka boleh tetap menjadi saksi Kristus, terang Kristus di tengah-tengah segala kondisi yang ada. Dan kami percayakan bangsa dan negara kami di tengah-tengah perubahan arus dunia global yang sedang berubah ini. Biarlah Tuhan sendiri berbelas kasihan kepada bangsa kami, dan biarlah Tuhan memberikan kerinduan kepada kami anak-anak Tuhan untuk juga mengasihi bangsa kami.
untuk juga mempedulikan bangsa kami, untuk juga ikut membangun bangsa kami Indonesia melalui peran yang sudah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita juga mengikrarkan, menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan melalui hamba-Nya, biarlah firman yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan, pedoman bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih, memang tidak ada rules atau pattern untuk membentuk suatu keluarga. Ciptakanlah keluarga versi dirimu sendiri. Namun yang terpenting adalah di dalam keluargamu, jadikanlah Yesus sebagai pemimpin tertinggi dan selalu memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan jadikan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman ketika engkau capek, engkau punya beban. Tapi malah sebaliknya, keluarga itu menjadi tempat paling mengerikan bagi kita. Mari bersama dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap keluarga-keluarga Tuhan yang hadir pada saat ini, sampai berkat itu ke anak cucu kita. Amin saudara? Amin. Mari kita bersama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan dengan sukacita. Kantong persembahan akan dijalankan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara transfer, dipersilahkan. Mari bersama kita pujikan. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari kita semua bangkit berdiri. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan kasih, Ibu Febri akan memimpin kita dalam doa persembahan. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Tritunggal. Kita akan memujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Budi. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Kiranya
dipersilahkan duduk.